yang mana kajian pada sore hari ini akan membahas tentang rusak atau batalkah sholat dengan pakaian bergambar. Ya, nampaknya masih ada hubungannya dengan materi-materi sebelumnya ya Pak. Oke, baik. Adapun untuk rangkaian seri atau kegiatan demi kegiatan pada kesempatan sore hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan sesi tausiah atau penyampaian materi yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumarna MAG, dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab, dan yang selanjutnya dilanjutkan dengan sesi doa bersama yang dipimpin langsung oleh yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumarna MAG, dan kemudian diakhiri dengan penutupan. Baik, para hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara kajian pada sore hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu akan ada penyampaian materi atau tausiah yang akan secara langsung disampaikan oleh guru kita semua yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumarna MAG. Oleh karenanya, izinkan saya untuk menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ega, alhamdulillah. Bapak, bagaimana Pak kabarnya? Apakah baik-baik saja, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana nih Pak? Apakah sudah siap Pak untuk memberikan sedikit ilmunya kepada kita? Insya Allah. Baik, para hadirin jemaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita simak dan catat ilmu yang diberikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumarna MAG. Langsung saja kepada beliau, saya persilakan. Mangga Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda dinil haqq liyuzhirahu 'ala din kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun fa innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Al-ayatan. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa bersua kembali dalam bahasan kita yang sudah kita azamkan. Walaupun dua pertemuan ke belakang kita terkendala untuk bisa bersama-sama bersua karena ada beberapa hal yang tidak bisa kita hindari. Insya Allah pada kesempatan ini kita diizinkan oleh Allah untuk bisa melangsungkan kebersamaan kita. Jamaah yang Allah muliakan, tadi di awal ada nasihat takwa buat kita semua. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Sebuah ayat, dua buah ayat yang dikemukakan, yakni
yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian takwa kepada Allah. Kemudian wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah suatu diri itu memperhatikan apa yang telah lewat ligodin untuk esok lusa. Innallaha wattaqullaha, dan hendaklah bertakwa kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, karena sesungguhnya Allah itu maha khabir, maha mengetahui bima ta'malun, atas apa yang dikerjakan. Jamaah sekalian yang budiman, dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan untuk senantiasa mengambil pelajaran apa yang sudah kita lalui untuk membuka jalan untuk menelusuri jalan di depan hari. Nah, dalam menelusuri jalan di depan hari ini, janganlah kita lepas untuk senantiasa mengalasinya, yaitu dengan ketakwaan kepada Allah. Dan dalam rangka mengalasi dan dalam rangka mengelola semua aktivitas kita dalam takwa kepada Allah tadi, innallaha khabirum bima ta'malun, maka sesungguhnya Allah itu maha mengetahui. Nah, satu hal yang di jamaah sekalian, satu hal yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ayat yang berikutnya, bahwa wala takunu kalladzina nasullah. Dalam melalui kehidupan itu, dalam senantiasa melalui semua beban perjuangan hidup kita ini, maka wala takunu, dan janganlah kalian itu menjadi, wala takunu, menjadi kalladzina nasullah, seperti orang-orang yang melupakan Allah. Nah, fa'ansahum, sehingga Allah melupakan mereka, itu melupakan anfusahum, diri mereka. Nah, ketika Allah melupakan kepada mereka karena kita lupa, ulaika humul fasiqun, itulah identitas bahwa kita ini sudah menjadi orang-orang yang fasik. Jadi orang yang fasik itulah orang-orang yang dilupakan oleh Allah. Orang fasik itu orang-orang yang dilupakan oleh Allah, sehingga mereka berjalan tanpa arah, tanpa tujuan, senantiasa fasik, senantiasa bengkok. Itu jamaah sekalian, bahasan kita nasihat takwa yang harus kita camkan dalam diri kita masing-masing. Nah, jamaah sekalian, pada kesempatan kita ini, kita akan sampai pada bahasan tentang bab inshalla fi thawbin musallabin, yaitu bab tentang apabila seseorang sholat ya fi saubin musallabin, sholat dengan mengenakan pakaian gambar salib, atau tasawiro, atau gambaran-gambaran yang lain, ya, pakaian bergambar lainnya. Nah, yang jadi pertanyaan ketika kita itu sholat, ketika seseorang sholat dengan pakaian bergambar salib atau gambar atau lukisan lainnya, yang jadi pertanyaan adalah hal tafsudu, apakah rusak sholatuhu, sholatnya. Nah, ini pertanyaan dari Imam Bukhari, ya, melalui judul ini, hal tafsudu, apakah rusak sholatuhu, sholatnya itu. Nah, begitu ya. Nah, jadi ketika seseorang sholat dengan pakaian yang bergambar, bahkan ada yang berpakaian menyerupai salib begitu, atau bahkan gambar salib itu sendiri, gitu ya.
baik pada pakaiannya, baik pada sajadahnya, baik pada dindingnya, begitu ya. Apakah salatnya rusak? Ini pertanyaannya. Kemudian wama yanha, dan apa saja yang terlarang andalika dari hal itu. Nah, jadi pada kesempatan ini kita akan membahas bab tentang sholat dengan pakaian bergambar salib. Rusakkah sholatnya dan apa saja yang terlarang dari hal itu? Ya. Jamaah yang Allah muliakan, kalau tadi ditanyakan atau disampaikan oleh moderator tadi, Ega, apakah judul ini erat kaitannya dengan bahasan kita sebelumnya? Oh, tentu erat sekali. Ya. Nah, kalau kemarin kita ini apa namanya? Kalau kemarin kita ini membahas tentang sholat dengan pakaian bergambar dan memandang kepada gambar itu, gitu ya. Jadi baik kita yang ada di belakang orang atau orang itu sendiri yang memakai pakaian bergambar tadi, ya. Nah, apakah keadaannya bagaimana? Itu bahasan sebelumnya. Baik kita ulas sebentar sedikit ya, supaya karena kita kemarin 2 pekan itu berhalangan ya. Nah, jadi jamaah sekalian, pada bahasan kemarin itu ada seseorang sahabat yang yang memberikan hadiah kepada Rasulullah berupa pakaian ajnabiyah, berupa pakaian yang bergambar maksudnya ya, berupa pakaian yang bergambar. Nah, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam begitu mengenakannya, ya, mengenakannya, gitu. Mengenakan pakaian yang bergambar tadi. Nah, jamaah sekalian, Rasulullah itu memakai pakaian tadi, dipakainya dalam sholat, begitu ya, dipakainya dalam sholat, bahkan beliau memandangnya. Ya. Nah, tetapi kemudian setelah sholat selesai, Rasul kemudian mengembalikan pakaian yang bergambar tadi kepada si pemberinya dan memohon untuk diganti dengan pakaian ajnabiyah, namanya pakaian yang tebal yang tidak ada gambarnya, gitu. Nah, jamaah sekalian, perilaku Rasul seperti tadi sungguh menggambarkan akhlak Rasulullah SAW yang begitu agungnya. Ketika pemberian itu sesuatu yang dalam tanda petik itu tidak disukai, begitu ya, maka Rasul tidak menolak serta merta. Rasul tidak menolak serta merta, tetapi Rasul kalau itu pakaian dikenakan, ya. Tetapi karena pakaian itu tidak disukai, setelah dipakai kemudian dikembalikan dan mohon untuk diganti dengan yang lain, untuk mengambil hati si pemberinya, bahwa pakaian yang diterima itu, pakaian yang tadi itu sebenarnya diterima, hanya Rasul ingin yang lebih lebih disukai oleh Rasul, begitu. Nah, jamaah yang Allah muliakan, nah sekarang dalam hadis yang kemarin itu, hukum kita simpulkan bahwa hukum mengenakan pakaian yang bergambar itu adalah hukumnya makruh. Mengenakan pakaian yang bergambar dalam sholat itu hukum asalnya adalah makruh. Nah, ya makruh. Nah, tetapi hukum asal itu bisa berubah
kalau kemudian pakaian yang bergambar itu tidak memadorotkan karena sudah biasa ada ya gitu, maka menjadi tidak mengapa. Jadi yang makruh itu menjadi mubah, boleh saja. Jadi kita sholat dengan pakaian bergambar, ya, sajadah bergambar, begitu, dinding bergambar, boleh-boleh saja pada akhirnya. Kalau hal itu dipandang tidak memberikan satu dampak negatif, begitu. Nah, hal seperti itu tergambar dari perkataan Nabi dalam hadis tadi, fa'akhafu an tab ya, apa namanya? Kata Rasul dalam hadis tadi dikatakan fa'akhafu an tabtinani. Kata Rasul, aku hanya khawatir itu akan pakaian yang bergambar tadi itu akan memberikan fitnah kepada aku. Nah, kalimat fitnah di sini ya Mas, maksudnya khawatir dengan pakaian yang bergambar itu menyebabkan hilangnya atau menyebabkan gangguan untuk tidak sholat secara khusyuk begitu. Nah, kalimat kekhawatiran Rasulullah yang menjadikan hukum memakai pakaian yang bergambar itu menjadi hukum asalnya makruh. Tetapi kekhawatiran itu boleh jadi pada implementasinya menjadi sesuatu yang tidak mengapa, begitu. Bahkan mungkin dengan pakaian bergambar itu menjadi lebih khusyuk dalam pengertian bahwa pada sajadah kita ini ada beberapa titik misal yang bisa membantu kita dalam suatu fokus, memfokuskan pandangan mata kita, begitu. Nah, itu jamaah sekalian bahasan kita pada waktu itu. Mari kita kembali kepada bahasan kita hari ini, itu bab inshalla fi tsaubin musallafin aw tasawwiro hal tafsudu salatuhu wa ma yanha an dzalika. Jadi sekarang yang jadi masalah jamaah sekalian, kalau tadi hukumnya makruh memakai pakaian bergambar dan menjadi boleh gitu ya. Kalau memang sudah kebiasaan seperti itu. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah bagaimana sholatnya, batal atau rusak. Nah, gitu ya. Itu yang jadi sudut tinjau kita. Kalau kemarin pakaiannya, sekarang apakah orang yang memakai pakaian yang bergambar tadi itu sholatnya rusak atau bagaimana? Nah, begitu. Jamaah sekalian, baik kita langsung ke hadis. Nah, ini hadisnya. Nah, ini hadisnya. Ya, bisa kita lihat hadisnya. Ya. Sebentar, ada sedikit kendala nih ya. Ini Ega, terlihat hadisnya Ega? Judulnya? Terlihat Bapak. Ya. Sinyal Pak Kiai. Ya. Bab insyaallah fi tsaubin musallafin ya. Iya, Pak. Terlihat. Ya. Baik. Ini hadisnya. Kita baca bersama. Haddatsana telah menceritakan kepada kami. Nah, ini. Haddatsana telah menceritakan kepada kami. Kami ini siapa? Kami ini Imam Bukhari. Nah, jadi kami ini Imam Bukhari maksudnya. Jadi Imam Bukhari menuliskan hadis ini dan mendapatkan hadis ini dari Abu Ma'mar Abdullah bin Amr. Nah, sehingga kata beliau telah menceritakan kepada kami, itu siapa? Abu Ma'mar Abdullah bin Amr. Nah, berarti Abu Ma'mar Abdullah bin Amr itu adalah gurunya Imam Bukhari. Begitu. Nah,
Qala, kemudian Abu Ma'mar Abdullah bin Umar berkata lagi. Kalau tadi yang berkata Imam Bukhari, sekarang gurunya. Dalam rangka apa gurunya berkata ini? Dalam rangka memberikan pengetahuan kepada Imam Bukhari dalam hal ini bahwa apa yang diriwayatkan kepada Imam Bukhari adalah riwayat yang didapat juga oleh gurunya dengan mengatakan haddatsana telah menceritakan kepada kami. Nah, kami di sini adalah gurunya. Kami di sini maksudnya adalah Abu Ma'mar Abdullah bin Umar. Apa yang didapatnya? Apa yang dikatakan? Siapa yang menceritakan kepadanya? Adalah Abdul Waris. Nah, Abdul Waris ini gurunya daripada Abu Ma'mar Abdullah bin Umar. Nah, qala beliau berkata. Nah, yang berkata siapa? Abdul Waris. Nah, kata Abdul Waris, haddatsana telah menceritakan kepada kami. Nah, kami yang ketiga di sini adalah maksudnya adalah Abdul Waris. Siapa yang menceritakan kepada Abdul Waris? Adalah gurunya, yaitu Abdul Aziz bin Suhaib. Abdul Aziz bin Suhaib. Nah, kemudian Abdul Aziz bin Suhaib mendapatkan hadis ini dari siapa? Dari Anas bin Malik, itu dari sahabat Anas bin Malik. Gitu. Kata Anas bin Malik, beliau berkata begini, karena adalah kiromun. Suatu ketika maksudnya ada selembar kain tipis ya. Kain tipis li Aisyah, miliknya Aisyah. Nah, jadi ada kain tipis miliknya Aisyah. Itu satarot telah menutupi bihi dengan kain tipis tadi janiba sisi baitiha, rumah beliau. Nah, jadi maksudnya ada gorden. Jadi kata Anas bin Malik, di rumah Aisyah itu, di rumah Rasulullah SAW itu ada gorden tipis miliknya Aisyah, begitu ya, yang menutupi dinding sebelah rumahnya, gitu ya. Nah, kemudian faqala, kemudian berkata atau bersabda siapa? An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW itu bersabda. Nah, ini hadisnya yang ini. Amit singkirkan wahai Aisyah, ya. Amit singkirkan wahai Aisyah. Anna dari kita ini. Jadi jauhkan gorden itu Aisyah dari kita. Apa yang dia jauhkan? Itu kiromaki, yaitu gorden tadi. Ya, gorden tadi. Kenapa harus disingkirkan gorden tadi? Fa innahu, maka sesungguhnya kain itu ya la tazalu senantiasa tasawiruhu gambarnya. Jadi sesungguhnya kain tadi senantiasa gambarnya itu ya ternyata gorden itu adalah gorden yang bergambar. Jamaah sekalian ya, gorden yang bergambar itu menutupi bagian sisi bagian rumah Nabi ya, itu adalah kain yang bergambar. Kata Rasulullah, singkirkan itu gordennya Aisyah ya. Kenapa harus disingkirkan? Ta'ridu, karena nampak fi sholati, dalam sholatku, kata Rasul itu. Jadi Rasul itu meminta Aisyah untuk mencopot atau menjauhkan gorden yang bergambar tadi karena sholat Nabi terganggu. Begitu. Nah, itu jamaah sekalian. Baik, itu
hadis yang akan kita bahas itu hadis nomor 374 ya. Bab tentang bab tentang sholat dengan pakaian bergambar salib, apakah sholatnya rusak begitu, dan apa yang terlarang daripadanya. Nah ini jamaah yang Allah muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kemudian juga sahabat karib kerabat dimanapun Anda berada, dan tentu saja adik-adik mahasiswa dan pelajar yang Bapak banggakan ya. Jadi silakan, nanti ini materinya sudah bisa didapatkan melalui melalui grup kajian hadis. Nah, bagi mereka yang tidak keberatan untuk gabung, boleh gabung ya. Boleh gabung, atau mungkin jika seandainya masih ada keterbatasan sehingga belum bisa gabung, bisa mendapatkannya nanti di panitia ya. Dan bagi mereka yang sudah bergabung ke grup, selamat bergabung, semoga grup kita ini berkah. Grup ini berkah. Jadi dan tentu saja jamaah sekalian, anggota grup kita ini banyak sekali ya. Jadi silakan untuk menyampaikan usulan-usulan supaya grup ini menjadi lebih berkah ya. Silakan untuk menyampaikan postingan nasihat-nasihat, nah, dan lain sebagainya. Seperti Pak Ustadz Rohman ya, terima kasih Pak Ustadz Rohman sudah menyampaikan beberapa nasihatnya. Insya Allah Pak Ustadz Rohman tengah memonitor sekarang. Jamaah sekalian, kembali kita bahas ya. Tadi mengulang sudah. Nah, kita masuk ke poin nomor 3. Jamaah yang Allah muliakan, perkataan Imam Bukhari rahimahullah tentang pakaian bersalib atau bergambar salib. Maksudnya tidak lainlah gambar salib atau yang menyerupai salib, atau gambar apapun, apa berupa lukisan atau ukiran sesuatu, begitu. Itu ya yang dimaksud dalam pakaian bersalib atau bergambar tadi. Nah, tentu saja jamaah sekalian, bab yang dimaksud oleh Imam Bukhari itu adalah bab tentang gambar sesuatu yang bernyawa. Bab atau gambar salib atau gambar yang menyerupai salib, atau lukisan atau gambar yang bernyawa. Sehingga jika seseorang mengenakan pakaian dengan gambar itu, apakah rusak atau batalkah sholatnya? Nah, itu yang dimaksud oleh Imam Bukhari dalam bab ini. Nah, jadi kembali kita melihat judul bahasan kita ini. Nah, sholat dengan pakaian bergambar salib, rusakkah sholatnya dan apa yang terlarang daripadanya? Nah, kalimat bergambar salib atau gambar lainnya maksudnya adalah gambar-gambar yang bernyawa. Nah, di mereka yang mengenakan pakaian bergambar, pakaian yang menyerupai ada gambar-gambar salib atau gambar-gambar lainnya, ya, apabila itu bernyawa, maka pertanyaannya, rusakkah sholatnya? Begitu. Tetapi seandainya pakaian yang dipakai itulah pakaian yang bergambar bukan salib, ya, atau pakaian-pakaian ukiran atau gambar-gambar lukisan yang bukan yang bernyawa, maka itu tidak jadi masalah. Begitu. Ini kembali kepada bahasan kita sebelumnya. Nah, jadi artinya yang dipersoalkan oleh Imam Bukhari ini adalah pakaian yang dengan gambar bernyawa, begitu. Kalau pakaian itu gambarnya gambar yang bukan yang bernyawa, gambaran-gambaran apa binatang, gambaran yang tidak bernyawa, lukisan alam, lukisan apa gitu ya,
itu tidak jadi masalah. Kembali kepada bahasan kemarin bahwa hukum awalnya makruh menjadi boleh kalau keadaannya sudah terbiasa begitu, sehingga tidak memberikan dampak negatif. Nah, jadi itu jamaah sekalian, bab tadi maksudnya lah pakaian yang gambar sesuatu yang bernyawa, sehingga jika seseorang mengenakan apakah rusak atau batal sholat. Dalam arti jamaah sekalian bahwa pakaian itu pakaian haram. Begitu. Kalau kita tegaskan, apakah orang yang sholat dengan mengenakan pakaian haram? Pakaian haram di sini maksudnya pakaian yang bertanda salib atau yang memiliki gambar yang bernyawa. Gitu. Apakah rusak sholatnya? Nah, begitu. Nah, itu ya. Nah, pertanyaan tadi sesungguhnya kalau kita jawab, ya sekalian ada dua pendapat terkait dengan pertanyaan itu. Yang pertama, jamaah sekalian, ada ulama yang mengharamkan, ya, mengharamkan. Artinya sholatnya batal, ya. Mengharamkan artinya sholatnya batal. Nah, kenapa? Karena dia sholat dengan mengenakan baju yang haram, atau sajadah yang haram, atau dinding yang haram, begitu. Maka sholatnya jadi batal. Nah, kalau kita lihat beberapa literatur itu kelompok yang berpendapat itu adalah dari kelompok ulama-ulama Al-Hanabilah, madhab Hambali, ya. Nah, begitu. Ya. Adapun jamaah sekalian, pendapat yang kedua adalah sholatnya sah. Sholatnya sah. Bahaya. Nah, yang kedua sholatnya sah. Kenapa begitu? Ya, kan persoalannya, kata ulama nomor 2 ini, persoalannya yang dipersoalkan kan pakaiannya, sajadahnya, begitu, dindingnya, begitu. Itu yang dipersoalkan, bukan sholatnya. Begitu. Jadi kalau seseorang itu sholat dengan mengenakan pakaian seperti itu, maka sholatnya tetap sah. Namun tentu saja karena dia mengenakan pakaian yang haram tadi, maka dia berdosa. Berdosa karena mengenakan pakaian haram. Sementara sholatnya sah. Nah, hal ini ulama tadi, ulama yang nomor kedua itu. Asbak ini barang terindah yang gue tunggu dari Shopee. Nah, ya jamaah sekalian, hadis yang jadi rujukannya adalah hadis dari Bukhari juga. Nah, ini di apa? Tapi belum ada terjemahnya ya. An Uqbah bin Amir, dari Uqbah bin Amir. Qala, kemudian beliau berkata, dia telah diberikan hadiah atau dihadiahkan ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya diberi hadiah Nabi Sallam, furuju jaririn, kain harir itu kain sutra. Ya Rasulullah diberikan hadiah furuju haririn, kain sutra. Nah, begitu ya. Kemudian falabisahu, kemudian Nabi mengenakan kain sutra. Bahkan Nabi fasalla fihi, Nabi sholat dengan menggunakan kain sutra tadi. Nah, ini yang jamaah sekalian yang disampaikan tadi, ini akhlak Rasulullah SAW itu begitu agungnya, ya. Jadi karena Nabi tahu bahwa yang memberikan hadiah itu adalah mungkin orang yang belum tahu bahwa kain sutra itu adalah kain yang haram buat laki-laki. Tetapi demi supaya
atau dalam rangka mengambil hatinya, begitu, maka Rasul menerima hadiah tadi itu berupa kain sutra tadi, dan bahkan Nabi mengenakannya dalam sholat, begitu. Nah, jamaah sekalian, summa insarafa, kemudian Nabi selesai sholatnya. Jadi Nabi menggunakan kain sutra itu dalam sholatnya sampai tuntas, ya, tidak batal melanjutkan sholatnya, ya. Nah, setelah sholat selesai, ya mas kalian, itu fanaja'ahu, Nabi kemudian melepasnya naz'an, dengan keras, melepaskan dengan apa? Tiba-tiba Nabi melepaskan begitu saja dengan keras, ya, fanaja'ahu naz'an syadidan. Nah, begitu kalimatnya. Nabi kemudian melepaskannya naz'an dengan melepas yang keras, syadidan yang sangat keras. Itu kalau karihi seperti beliau membencinya. Seperti beliau membenci kepada kain tadi, ya. Jadi Nabi kemudian dengan keras membuka itu pakaiannya tadi, ya, karena seperti Nabi sangat benci kepadanya. Ya, bagaimana tidak benci, karena itu adalah barang haram. Kain sutra itu kan tidak boleh dipakai untuk laki-laki, begitu. Nah, sehingga waqala, kemudian Nabi bersabda, layan bagi, tidak patut hada, pakaian seperti ini, lil muttaqin, bagi mereka yang bertakwa. Nah, jamaah sekalian, nah jadi pendapat ulama yang kedua ini yang kelihatannya lebih bisa kita pegang, ya. Nah, lebih bisa kita pegang. Ya, karena Rasulullah SAW pun juga dengan pakai pakaian sutra tadi, beliau tidak membatalkan sholatnya. Jadi sholatnya diselesaikan baru dibuka, begitu. Nah, itu jamaah sekalian, bahasan kita hari ini. Silahkan Ega, untuk mungkin masih ada banyak waktu untuk kita bisa berdiskusi. Silakan. Ya, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak kepada yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumerna MAG yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dan menjadikan amal kebaikan, khususnya bagi yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumerna MAG sendiri, dan bagi kita semua jemaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi tanya jawab. Baik, pada Bapak, Ibu atau teman-teman atau teteh yang memiliki pertanyaan bisa langsung raise hand atau menekan fitur tombol mic-nya. Baik, di sini sudah ada Pak Rohman, ya, Pak Rohman. Oh iya, Pak Rohman sudah raise hand tadi. Baik, mungkin langsung saja untuk yang pertama pada Pak Rohman, saya persilakan. Terima kasih, Ega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu Pak Ustadz Elan sudah berikan pencerahan. Tadi yang saya tangkap itu yang Rasul pun seolah membencinya dengan sikap membuka baju yang keras, ya. Kemudian dari ulama yang nomor 2 tadi mengatakan itu haram begitu, sehingga sholatnya sah tetapi berdosa begitu. Nah, itu tadi yang dijelaskan itu yang gambarnya bersifat yang bernyawa begitu, Pak. Bagaimana kalau setiap sekarang kan di Indonesia itu kita budayanya budaya batik, seragam haji saja kan bergambar begitu batik, ya Pak, ya. Ya, otomatis kalau seragam haji kan dipakai sholat begitu.
Tapi di sana gambarnya memang tidak bernyawa. Saya kira gambar pohon begitu, gambar bunga ya. Itu bagaimana Pak? Kriteria bernyawanya itu apakah pohon pun termasuk yang bernyawa begitu atau tetap termasuk tadi salib, kan salib tidak bernyawa gitu. Tapi apa dikelompokkan pada bernyawa. Mohon itu penjelasan batasan bernyawanya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja ya, Ega ya. Iya, baik. Baik, Pak Ustadz Roman, alhamdulillah masih setia bersama kita walaupun sudah purna bakti ya, Ustadz Roman. Tapi masih tetap bersama kita ya. Jamaah yang Allah muliakan, ini ada pertanyaan, ada bahasan bagus dari Pak Ustadz Roman. Untuk membahas lebih dalam lagi kepada kita tentang batasan bernyawa di sana. Nah, tentu saja memang ulama itu simpang maksudnya berselisih tentang kalimat musallibin kalimat musallibin awi tasawira. Nah, pada bab yang atau judul yang disampaikan oleh Imam Bukhari ini. Jadi kalau musallab itu yang diberi gambar salib. Kalau tasawir ya gambar-gambar apa saja gitu. Nah, gitu ya. Nah, kalau tadi kalau gambar atau lukisan atau pahatan itu sudah jelas itu adalah yang bernyawa, begitu. Yang akan yang jadi pertanyaan daripada bab ini, gitu ya. Nah, sementara gambar-gambar yang tidak bernyawa seperti seperti gambar Ka'bah ya, gambar Ka'bah, begitu ya. Gambar pohon, lukisan alam, itu tidak mengapa, begitu, tidak jadi masalah. Walaupun tetap hukum awalnya, kembali kepada bahasan kita kemarin, hukum awalnya adalah makruh. Bagaimana mungkin jamaah sekalian nih, misal kita seringkali sholat, terus di depannya ada orang yang pada pakaian di punggungnya itu ada bacaan, ya kita ikut membaca kan, gitu ya, membaca macam-macam lah, gitu ya. Nah, seperti itu. Terasa itu. Nah, ya itu. Ya, jadi hukum awalnya makruh. Tetapi karena hal itu merupakan satu kebiasaan, sesuatu yang sudah lumrah, gitu ya. Bahkan mungkin kalau tidak ada hiasan di sajadah kita, di pakaian kita, jadi polos-polos begitu saja, menjadi tidak ada nuansa keindahan, begitu. Padahal dalam ayat yang lain dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini ke masjid itu harus menggunakan pakaian-pakaian yang indah. Kalau polos-polos begitu kan tidak begitu, keindahannya kurang ya kalau polos-polos begitu. Nah, jadi kembali, jadi yang dipersoalkan itu adalah gambar-gambar yang bernyawa. Gambar-gambar yang bernyawa itu ya binatang-binatang atau orang-orang begitu, manusia-manusia gitu yang dijadikan tulisan atau jadikan gambar pada pakaian atau pada sajadah kita tadi, begitu, atau pada dinding dan sebagainya. Itu yang tidak boleh. Tetapi kalau istilahnya makhluk yang bernyawa itu hanya sebatas tidak nampak secara utuh, maksudnya berupa istilahnya berupa animasi, bukan animasi, potongan itu ya. Tapi potongan yang itu, potongan yang tidak ada yang tidak berkepala gitu.
Kalau berkepala kan justru kepalanya itu yang menyebabkan terlihat utuh bahwa itu makhluk hidup begitu. Nah gitu. Jadi artinya yang diabstrakkan, yang dikaburkan gitu. Itu boleh-boleh saja. Itu lukisan-lukisan yang lukisan-lukisan yang bernyawa tetapi sifatnya kabur. Ya, sifatnya kabur. Ya. Nah, itu dibolehkan. Nah, kemudian dikaitkan dengan salib di sini. Maksudnya ada identitas agama lain. Oh, gitu. Ada identitas agama lain. Nah, kita lihat sekarang misal batik yang diterbitkan oleh Devagia, itu juga ada identitas agama lain, ya. Nah itu juga termasuk daripada musallaj, ya, begitu. Jadi jangan sampai pada pakaian kita itu ada identitas agama lain. Identitas agama lain itu identitas yang sifatnya yang pokok begitu. Kalau Kristen kan salib, kalau yang lain apa gitu ya. Nah itu. Ya itu tidak boleh. Nah, kalau ada orang yang menggunakan pakaian dengan lukisan benda makhluk bernyawa atau identitas agama lain, maka bagaimana sholatnya? Nah, ada dua pendapat, ada yang mengatakan sholatnya rusak, ada pendapat yang kedua, sholatnya sah, tetapi dia berdosa. Mungkin begitu, Ustaz Rahman. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Ustaz Rahman, alhamdulillah. Jazakallah, Pak Ustaz. Kami, ya. Terima kasih Kang Ika. Mangga. Ya, Allahu a'lam. Ya, baik. Terima kasih banyak kepada yang pertama, kepada yang terhormat Bapak Dr. Ellen Sumarna yang telah memberikan penjelasan, dan juga tidak lupa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rahman yang telah menyampaikan pertanyaannya yang luar biasa pada sore hari ini. Baik, kepada hadirin yang masih memiliki pertanyaan, bisa menyampaikannya di kolom chat atau bisa mengaktifkan fitur raise-hand-nya atau menyalakan mikrofonnya. Baik Bapak, di sini sudah ada satu pertanyaan di kolom chat dari Teh Salma Rahma. Mohon maaf, Bapak tadi saya telat bergabung. Izin bertanya, Pak, sebelumnya dikatakan bahwa kain sutra itu haram digunakan laki-laki. Apakah ada alasan kenapa kain sutra itu diharamkan ya Pak? Ya. Nah, kebetulan saya belum tahu terkait hal tersebut katanya Pak. Terima kasih Pak. Baik, mungkin langsung saja ya Pak. Ya. Baik. Saya percaya. Mangga Pak. Ya. Baik, pertanyaan bagus Teh Salma ya. Nah, jadi kenapa diharamkan kain sutra gitu ya? Perhiasan-perhiasan dari emas gitu, itu diharamkan buat laki-laki karena itu adalah perhiasan yang dikenakan itu perhiasan perempuan gitu. Itu perhiasan perempuan. Nah, oleh karena itu sudah diidentifikasi oleh Islam itu sebagai perhiasan atau barang perempuan, itu maka tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Gitu. Karena itu adalah pakaian perempuan, begitu. Nah, itu aja alasannya. Karena Islam dalam hal ini Rasulullah SAW sudah mengidentifikasi bahwa itu pakaian perempuan dan Allah dan Rasulnya itu melaknat orang laki-laki memakai pakaian perempuan atau sebaliknya. Nah, sekarang ini jamaah sekalian itu banyak yang melanggar hal seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Maka salah satunya munculnya penyimpangan
tadi penyimpangan apa namanya seksualitas ya, adanya LGBT dan sebagainya. Awal masalahnya karena memang terjadi cross, pakaian perempuan dipakai oleh laki-laki atau sebaliknya. Nah, inilah yang menyebabkan secara psikologis ya, orang laki-laki memakai pakaian perempuan, maka hormon laki-lakinya kian redup dan hormon perempuan dalam diri si laki-laki itu kian berkembang atau sebaliknya. Sehingga muncul ya LGBT tadi. Nah, begitu. Nah, karena itu jamaah sekalian, pendidikan Islam itu memberikan batas yang jelas. Mana laki, mana perempuan. Begitu. Laki-laki bidangnya ini dan yang harus dikembangkan ini, perempuan bidangnya itu dan yang harus dikembangkan itu. Begitu. Nah, jadi itu ini pertanyaan bagus dari Teh Salma ya. Jadi itu memang Islam sudah memberikan garis yang tegas bahwa ini pakaian laki-laki, ini pakaian perempuan. Baik, itu Ega, silakan. Ya, baik Bapak. Terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya. Jadi yang saya tangkap itu bahwasannya kain sutra itu memang di dunia ini gitu ya Pak, hanya dibolehkan untuk sebagai pakaian kaum perempuan seperti itu ya Pak. Ya. Oke, baik. Mungkin langsung saja nih saya kembalikan kepada penanya. Kepada Teh Salma, apakah sudah cukup terjawab atau masih ada yang ingin ditanyakan? Udah Kang, alhamdulillah. Ya, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sepertinya pertanyaan kedua sudah terjawab. Kita lanjutkan ke penanya berikutnya. Menambahkan Ega menambahkan. Oh, iya, baik Bapak. Jadi memang kalau Islam larang itu ya pasti memang ada manfaatnya gitu. Jangankan ya secara hukum di akhiratnya di dunia saja gitu. Seperti yang tadi berpakaian perhiasan emas ya Pak Ustadz ya. Saya pernah membaca WA itu sudah ada penelitiannya bahwa ternyata di dalam tubuh laki-laki dan perempuan itu berbeda begitu. Dikala emas dipakai dengan oleh perempuan itu tidak berdampak apa-apa gitu, biasa-biasa saja sehat sebagai, tetapi dikala dipakai laki-laki justru menimbulkan berbagai penyakit begitu, berbagai kerusakan organ tubuh karena ada itu. Mungkin Pak Ustadz juga pernah baca ya hasil penelitian itu ya. Jadi memang saya meyakini walaupun memang belum ada penjelasan atau belum ada ya, belum menemukan begitu ya mengapa alasannya itu dilarang, tapi sekarang sudah banyak penelitian tentang apa yang Islam melarang itu memang betul artinya berbahayalah bagi yang dilarang jika mereka memaksa untuk memakainya begitu. Jadi saja, terima kasih. Ya, baik, terima kasih kembali kepada Bapak Rohman yang telah menambahkan ya. Jadi yang saya garis bawahi dari Pak Ustadz Rohman juga mungkin sambil menunggu teman-teman Akang Teteh Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya ya. Jadi yang saya tanggapi itu dari Pak Ustadz Rohman barusan itu Pak, berarti memang setiap perintah ataupun larangan Islam itu memang sangat bermanfaat gitu ya Pak bagi kita. Baik itu perintahnya gitu dan larangannya juga sangat bermanfaat gitu bagi kehidupan kita, baik itu di dunia dan insya Allah mungkin di akhiratnya juga. Oke, baik. Untuk selanjutnya mungkin masih bisa untuk satu penanya lagi kepada Akang Teteh, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan teman-teman sekalian. Ada Pak Guru tadi. Ya, barangkali dari Bapak Faisal Faza atau Akang Teteh yang lainnya yang memiliki pertanyaan bisa langsung mengaktifkan fitur raise hand-nya atau mengaktifkan mikrofonnya. Baik Bapak, di sini sudah ada satu pertanyaan Pak dari Kang Rian Riswandi.
Izin bertanya Bapak mengenai ungkapan lebih baik memakai batik untuk sholat atau gamis untuk demo. Ini oke. Ya, baik. Ya, baik. Jamaah sekalian, terima kasih Pak Ustadz Rahman sudah menambahkan tadi ya. Jadi memang kita ini pertama dalam menyikapi perintah dan larangan dari Allah itu jangan bertanya dulu kenapa dan bagaimana. Sudah kita terima saja. Setelah itu boleh kita meneliti hikmahnya apa gitu. Jadi jangan didahulukan ini karena perintah Allah memerintahkan begini, Allah melarang begitu. Kita bertanya dulu, kenapa? Jangan begitu. Bagi seorang mukmin, maka sami'na wa ata'na. Ya, jadi kita taat langsung. Nah, setelah itu baru mencari hikmahnya dibolehkan. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ustadz Rahman tadi, ternyata hasil penelitian ada hikmahnya seperti itu. Nah, memang seperti itu hikmah-hikmahnya. Nah, alhamdulillah. Jadi dengan perkembangannya ilmu pengetahuan, hikmah-hikmah perintah dan larangan Allah itu sudah terbuka secara meluas. Gitu. Sehingga mudah-mudahan semua itu menyebabkan kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada sesuatu pun yang sifatnya memadaratkan kita dari perintah dan larangan itu kecuali untuk menyelamatkan kita. Gitu. Ya Mas sekalian, baik ini ada pertanyaan berikutnya. Ini tadi Pak Faisal, Ega belum masih memonitor atau mungkin ada kendala. Tadi ada pertanyaan ya. Baik sambil nunggu yang lain, Faisal salah satunya dan dari jamaah yang lain tentunya di. Ini ada pertanyaan dari siapa tadi, Kang Ega? Dari Yang Rian Pak. Rian, ya tentang apa? Demo gimana? Tentang ungkapan. Jadi akan lebih baik memakai batik untuk sholat atau gamis untuk demo katanya. Seperti itu. Gamis untuk sholat, gamis gimana? Lebih baik memakai batik untuk sholat atau gamis untuk demo. Ya, batik untuk sholat, gamis untuk demo, begitu ya. Iya, Jamaah sekalian, ini juga pasti ini ada pertanyaan-pertanyaan yang memang harus ditanyakan, gitu ya. Ini pertanyaan bagus sekali, karena mungkin boleh jadi di lapangan ada hal seperti itu, tentu dalam berbagai atau dengan berbagai dengan berbagai motif ya, motivasinya apa, ada motif politik, ada motif lain gitu. Hanya lepas dari semua itu, bagaimana ada orang yang demo memakai gamis, tapi sholat memakai batik, begitu ya? Ya, sebenarnya kalau demo itu ada di Saudi, misal ya, kan gamis itu pakaian orang Arab. Ya, pakaian orang Arab. Pasti orang-orang Arab pergi ke warung, pergi ke manapun, termasuk kalau ada demo di Arab, ya pasti pakai pakaian Arab, gamis seperti itu. Ya, gitu ya, pasti pakai ini. Dan tentu saja mereka tidak kecil kemungkinan mereka sholat pakai batik, karena batik bukan pakaian orang Arab. Batik bukan pakaian orang Arab, jadi kecil kemungkinan mereka sholat pakai batik. Pasti mereka orang Arab itu demo pakai gamis, sholat pun pakai gamis. Nah, kan gitu ya. Hanya pertanyaan ini atau kenyataan ini adanya di kita yang selalu terjebak pada ilustrasi, terjebak pada isu bahwa gamis itu untuk sholat, batik di luar itu, kan begitu. Sehingga kalau ada orang yang dalam tanda petik sengaja ingin menyamarkan persoalan, ingin merunyamkan persoalan, begitu ya. Nah, dia membalikan situasi, sholatnya pakai gamis, kemudian demonya pakai
sholatnya pakai batik, demonya pakai gamis. Jadi karena dalam budaya kita seolah-olah gamis itu adalah pakaian untuk sholat, kan begitu ya. Padahal Islam sendiri tidak memberikan batasan-batasan tersendiri untuk sholat. Pakai batik boleh, pakai gamis pun boleh, nggak ada masalah, gitu ya. Nah jadi ini pertanyaan tadi, apa atau orang yang melakukan itu, ya, itu terbawa oleh sebuah image yang dimunculkan ke permukaan, terutama di sekitar kita ya, di negara kita, dengan isu terorismenya, dengan isu lain sebagainya, dengan berbagai kepentingan, ada kepentingan politik, kepentingan lain sebagainya, itu dibalikan keadaan, gitu ya. Demonya pakai gamis, pakai pakaian sholat, begitu istilahnya. Tapi kemudian sholatnya pakai batik, sesuatu yang dalam pandangan isu itu bukan pakaian sholat. Nah, jadi sehingga jadi masalah, gitu ya. Nah, gitu ya. Padahal sebenarnya tidak ada masalah sesungguhnya. Dipersoalkan karena Islam sah untuk sholat, yang penting untuk aurat, begitu ya. Karena di Arab pun juga baik demo ataupun sholat pakai gamis, gitu kan, pakai gamis. Nah, kenapa sholatnya tidak pakai batik? Karena bukan pakaian mereka, batik pakaian orang Indonesia, kayak gitu ya. Ini jadi ini kita harus jamaah yang apa mungkin kita harus telik sekali ini ya, pertanyaan saudara kita. Ini harus telik. Memang di belakang kita ini banyak orang yang memancing persoalan. Ya, makanya kita harus kritis dan kita harus pandai-pandai mencari persoalan yang melatar belakangnya sehingga kita bisa profesional dalam. Baik, Ega itu. Ya, baik Bapak, terima kasih banyak atas penjelasannya. Jadi yang saya garis bawahi itu kurang lebih bahwasannya sebenarnya tidak ada persoalan ya Pak. Tidak ada persoalan sebenarnya. Tidak ada persoalan, namun karena mungkin ada sedikit kepentingan gitu ya. Dan seperti itu jadinya mungkin sedikit di miskonsepsikan gitu ya Pak, disalahpahamkan. Oke, baik, mungkin untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada penanya, kepada Kang Rian Rizwandi. Bagaimana Kang Rian, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Bagaimana Kang Rian? Oh, alhamdulillah. Pertanyaan yang ketiga sudah terjawab, Bapak. Ya. Dan juga terjawabnya pertanyaan ketiga ini menandakan bahwa sesi diskusi ini akan saya tutup karena waktu sudah menunjukkan, kebetulan sudah menunjukkan pukul 17.05 juga Bapak. Oke, maka dari itu sekali lagi sesi diskusi tanya jawab pada kesempatan sore hari ini saya tutup. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya yaitu closing statement dan doa bersama yang akan dipimpin oleh yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumarna MAG. Kepada beliau saya persilakan. Baik, jamaah yang Allah muliakan, Bapak dan Ibu, kemudian sahabat, karib kerabat di Anda berada, dan tentu saja ada mahasiswa dan pelajar yang Bapak cintai. Jadi alhamdulillah hari ini, sore ini kita sudah diberikan kemampuan oleh Allah untuk kita bisa melanjutkan apa yang kita azamkan dari kajian hadis tadi. Yang bab ini menegaskan bahwa bahasan kita kesimpulannya bahwa pakaian bergambar
yang dipersoalkan itu adalah pakaian bergambar yang berupa makhluk hidup, makhluk bernyawa. Itu yang dipersoalkan, apakah rusak atau tidak sholatnya. Begitu. Sedangkan pakaian bergambar itu yang selain makhluk hidup, apa pepohonan atau lukisan alam dan lain sebagainya, atau benda-benda atau makhluk hidup yang disamarkan bentuknya gitu ya, jadi abstrak begitu, itu dibolehkan, tetapi hukum asalnya tetap makruh. Hukum asalnya tetap makruh. Di sajadah bergambar dan sebagainya makruh hukum asalnya, tetapi menjadi mubah kalau hal itu sudah biasa dan menambah ke dia tidak berdampak apa-apa seperti hari ini ya, sajadah kita juga bergambar dan sebagainya tidak mengapa. Nah, atau yang salib di sini maksudnya identitas agama lain ya, identitas agama lain. Jadi itu termasuk pada bahasan kita kali ini. Nah, kita memilih pendapat bahwa yang rusak kalau ada orang sholat dengan pakaian seperti itu, maka sholatnya tetap sah, tetapi dia berdosa karena mengenakan pakaian yang diharamkan tadi. Gitu. Nah, kemudian jamaah sekalian, ini ada pertanyaan dari Jauhar. Jauhar itu kalau tidak salah dari IPAI ya. Jauhar. Iya Bapak. Ya, IPAI. Ya. Itu ada pertanyaan di channel. Sekalian jamaah sekalian, ada yang kalau ada kesempatan untuk ingin mengulang kembali bahasan kita dari awal sampai hari ini, itu jamaah bisa membuka channel bahasan kita, channel kajian hadis atas nama saya sendiri, begitu ya. Itu jamaah bisa membukanya, dan demi supaya dakwah ini berlangsung, dan kalau tidak ada keberatan jamaah bisa mensubscribe-nya. Karena memang ada masalahnya, ada usulan dari dari beberapa itu untuk membuat channel untuk menghimpun bahasa, menghimpun atau mengkompilasikan bahasa. Karena khawatir itu sebenarnya ada di TV UPI. Terima kasih ke pihak TV UPI yang telah membangunnya. Tetapi karena di TV UPI arsipnya banyak, gitu ya, bukan kajian hadis saja, ada yang lainnya, sehingga khawatir tercecer, sehingga kita masukkan ke channel atas nama Elan Sumarna. Jamaah bisa membuka, gitu ya. Nah, ada pertanyaan di channel itu, yaitu dari Jauhar. Jauhar itu sekelas Ega, kalau salah ya. Ya. Angkatan 2022 Bapak. Oh, 2022. Ya, yang baru ya. Itu ada pertanyaan tentang ketika kita membahas bahwa Rasul itu menjawab salam. Rasul diucapkan salam, mengucapkan, ada sahabat yang bersalam kepada Rasulullah, tapi Rasulullah menangguhkan jawabannya berhubung Rasul tengah tayamum, gitu. Jadi setelah Rasulullah tayamum baru Rasulullah menjawab salam. Kemudian pertanyaannya, apakah memang menjawab salam kalau begitu harus disyaratkan harus suci, harus wudu dulu, harus tayamum dulu? Sebab dari teks hadisnya begitu. Nah, jamaah sekalian, itu pertanyaan dari Jauhar. Nah, baik, semoga Jauhar ini tengah memonitor ya. Nah, jadi jawabannya tidak ada syaratnya menjawab salam dengan kita harus wudu dulu, harus tayamum dulu, begitu. Nah, adapun Rasul bertayamum, Rasul berwudu, itu karena kebiasaan Rasul untuk menjaga kesucian, begitu. Di Rasul itu senantiasa suci, tidak membiarkan dirinya dalam keadaan hadas, gitu ya. Jadi kalau dia ke belakang cepat wudu atau tayamum kalau tidak ada air, kan, gitu ya. Nah, jadi kaitannya dengan itu, tidak ada kaitannya dengan syarat yang bahwa menjawab salam itu harus syaratnya suci, tidak. Itu mah kaitannya dalam konteks bahwa
Rasul selalu menjaga kesucian diri. Ya, nah, jadi tidak ada yang mengucapkan salam kepada beliau. Rasul kalau hadas, ya bersuci dulu, bersuci lagi. Tidak seperti kita. Kalau kita kan, gitu ya. Nah begitu, jamaah sekalian, jauh hari dan baik. Ega, bagaimana kita tutup ya kajian ini dengan doa ya, Ega ya. Ya, baik, jamaah yang Allah muliakan, baik kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minat. Amin. Wal mu'minina wal Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat bi rahmatika ya mujibat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, jazakallahu khairan. Amin, sami-sami. Alhamdulillahirabbil alamin. Rangkaian kegiatan dan kegiatan pada kajian sore hari ini telah dilaksanakan. Untuk selanjutnya, marilah kita tutup acara kegiatan kajian pada sore hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Elan Sumarna MAG dan juga para hadirin yang telah hadir menyempatkan waktunya untuk menghadiri kajian pada sore hari ini. Saya pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima